adik-adik, halo, gimana kabarnya pada minggu ini? Luar biasa? Baik? Penuh sukacita? Puji Tuhan. Aku yakin banget juga adik-adik pasti udah gak sabar ya untuk kembali memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya untuk dilakukan sehari-hari. Nah, adik-adik juga gak sabar kan pengen melakukan aktivitas. Maka dari itu untuk memulai ibadah ini kita mau angkat satu lagu yang mengingatkan kita bahwa kita istimewa di mata Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa dan aku mengajak adik-adik untuk bernyanyi bareng aku dan bareng-bareng kita ikutin gerakannya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah secara online. Ya Tuhan, kami berdoa sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui Bu Lena. Kiranya Engkau berkati Bu Lena dan Engkau berkati telinga dan pikiran kami ya Bapa, agar dapat tetap fokus kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang diberikan ini dapat kami lakukan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita hebat dari Bu Lena tentang Nabi Yeremia. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu lagu, Aku Mau Jadi Anak Jujur. Yuk kembali nyanyi bersamaku. Jadi anak jujur pada teman.
Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Ibu percaya kalian dalam keadaan sehat. Dan yang terutama, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat tema minggu lalu? Coba angkat tangan yang tahu, yang masih ingat. Oh iya ya, ibu nggak bisa lihat ya. Pasti adik-adik ingat ya. Ya, tema minggu lalu adalah dengar-dengaran dan lakukan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Ya, hari ini tema kita adalah yuk berani berkata benar dan jujur. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Siapa ya? Ini dia tokohnya, Nabi Yeremia. Agar kita tahu apa yang akan kita pelajari dari Nabi Yeremia, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu,
Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, kita belajar bahwa Nabi Yeremia menghadapi bangsa Yehuda yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kenapa sih ya? Kok dikatakan bangsa Yehuda itu jauh dari Tuhan? Karena bangsa Yehuda menyembah berhala, adik-adik. Menyembah berhala itu apa sih, Bu? Ya, menyembah berhala itu adalah menyembah hal-hal duniawi di luar Tuhan. Pada saat itu bangsa Yehuda menyembah patung-patung. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu adik-adik, Tuhan memberikan firman kepada Nabi Yeremia agar disampaikan kepada bangsa Yehuda. Tuhan memperingatkan adik-adik bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia bahwa bangsa Yehuda akan menjadi budak di negeri lain. Dan Tuhan memberikan gambaran adik-adik. Ada dua macam orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, berbeda dengan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Apa ya perbedaannya ya? Seperti yang tadi kita baca adik-adik di Yeremia 17 ayat 5-10 itu dikatakan bahwa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan seperti apa? Ya, seperti ini adik-adik ya. Kita lihat ya adik-adik ya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Pohonnya subur adik-adik. Ya, daunnya lebat dan terus berbuah tidak berhenti-henti. Buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Pohon itu menjadi berkat untuk orang lain. Siapa adik-adik yang mau seperti pohon itu? Menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, kalau mau menjadi berkat untuk banyak orang, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Ada satu lagi tapi tadi dikatakan Tuhan ya. Ada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Seperti apa hidupnya adik-adik? Seperti semak belukar. Ini dia contohnya semak belukar. Ya, semak belukar itu kalau kena ke tubuh kita itu sakit, ya, menusuk-nusuk, dan semak belukar itu diinjak-injak orang. Nah, adik-adik, peringatan itu harus disampaikan Nabi Yeremia kepada seluruh bangsa Yehuda. Nah, dengan keberaniannya Nabi Yeremia pada saat itu dia usianya masih muda adik-adik, tapi dia berani. Dia menyampaikan peringatan dari Tuhan itu kepada seluruh bangsa Yehuda. Adik-adik tahu nggak? Di antara bangsa Yehuda itu juga banyak imam-imam. Imam-imam itu lebih mengerti hukum Taurat. Tapi Nabi Yeremia tidak takut adik-adik. Dia berani menyampaikan peringatan yang dari Tuhan itu kepada seluruh bangsa Yehuda. Tapi Nabi Yeremia juga tidak cuma ngomong, dia juga memberikan contoh kepada bangsa Yehuda melalui sikap hidupnya adik-adik. Nah, melalui cerita hari ini Tuhan mau agar kita semua adik-adik yang masih muda meneladani Nabi Yeremia. Apa tadi adik-adik?
Dia berani menyampaikan kebenaran kepada orang lain, memperingatkan sikap hidup yang tidak benar, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Terus berani berkata benar dan jujur. Contohnya apa aja ya adik-adik kira-kira ya? Ada yang tahu? Coba kasih contoh satu-satu. Boleh diskusi dengan mama papa, samping boleh juga dengan kakak dan adik. Coba apa ya? Kira-kira apa ya? Oh ini adik-adik. Misalnya adik-adik mau ulangan. Adik-adik sudah belajar ya. Terus tibalah hari ulangan. Adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Harus tetap berdoa ya. Dalam segala sesuatu harus mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong adik-adik, menolong kita agar semua yang kita kerjakan bisa berhasil. Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Dan juga adik-adik, kita belajar untuk hidup benar dan jujur, berkata benar dan jujur. Contohnya apa ya adik-adik ya? Misalnya adik-adik mau bermain, ya bilang sama mama dan papa mau bermain kemana, kemudian pulangnya jam berapa. Kalau adik-adik pinjam barang ke teman atau ke kakak, kita berkata jujur, ya. Atau adik-adik diberi uang oleh papa dan mama untuk membeli sesuatu, tapi uangnya sisa, ya, kita kembalikan kepada mama dan papa uang sisanya ya adik-adik. Banyak sekali contoh-contoh untuk adik-adik bisa berkata benar dan jujur dan juga menyatakan kebenaran. Yuk, bisa yuk? Pasti bisa. Satu lagi adik-adik, pada saat pandemi sekarang apa yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa menegur orang lain? Ya benar, mengingatkan orang-orang di sekitar, baik teman, baik keluarga, untuk tetap memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci tangan dan menjaga jarak. Begitu adik-adik cerita hari ini. Yuk berani berkata benar dan jujur. Pasti bisa, karena Tuhan Yesus memampukan kita semua. Tetap mengandalkan Tuhan agar hidup kita berbuah dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kita dan kita merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai aktivitas, kita siapkan dulu yuk alat dan bahan yang dibutuhkan. Bisa menyesuaikan juga ya dengan yang ada di rumah. Jangan lupa minta orang dewasa untuk membantu kamu menyelesaikan langkah-langkah ini. Yuk kita mulai. Pertama-tama, siapkan kertas asturo atau karton. Kita akan potong kertasnya jadi lingkaran. Sebelum dipotong, kita cetak dulu ya lingkarannya. Di sini aku pakai gelas, tapi kalian juga bisa pakai benda bundar lainnya.
Kira-kira benda bundar apa aja ya yang ada di sekitar kamu? Selanjutnya, kita akan memotong kertasnya menjadi lingkaran. Hati-hati ya mengguntingnya. Adik-adik juga bisa loh minta orang dewasa untuk memotong kertasnya. Jadi deh, kita simpan dulu ya lingkarannya. Selanjutnya kita siapkan kertas berwarna. Aku menggunakan 6 lembar warna yang berbeda karena kita akan membuat 6 mahkota bunga. Adik-adik juga bisa kok pakai kertas bekas di rumah, asalkan kertasnya masih bisa ditulisin ya. Selanjutnya, kertas origaminya aku lipat kayak gini, karena kita akan menggunting kertasnya menjadi 6 mahkota indah. Jauh lebih baik kalau dipotong dengan bantuan orang dewasa ya adik-adik. Hati-hati memotongnya karena ini cukup keras. Tapi kalau mau dipotong satu persatu juga tidak masalah. Tinggal ikuti saja polanya. Semangat ya, sedikit lagi kita selesai kok. Tidak perlu rapi-rapi juga tidak apa-apa, nanti kita akan rapikan. Adik-adik bisa pilih ujungnya runcing atau mau dibuletin kayak aku. Tara, akhirnya jadi juga mahkotanya. Gimana? Gampang kan? Selanjutnya kita akan tempel mahkota-mahkota ini ke lingkaran yang tadi sehingga jadi kayak gini deh. Kita akan siapkan spidol ya adik-adik karena kita akan menulis saya berani berkata benar dan jujur. Oh iya, adik-adik juga bisa menambahkan wajah di bunganya sehingga bunganya jadi semakin bagus deh. Selanjutnya kita akan membuat tangkai bunganya. Adik-adik bisa menggulung selembar kertas hingga menjadi seperti tongkat kayak gini nih. Selanjutnya, tongkat yang udah kita bikin tadi ditaruh di belakang bunga yang juga udah kita bikin. Nempelnya bisa pakai selotip ataupun double tip. Jadi deh, tapi kalau adik-adik juga mau bikin daun, yuk kita bikin daunnya sekalian. Pertama-tama kita lipat kertasnya menjadi 4 lipatan. Setelah itu kita gunting kertasnya pakai pola yang sama dengan pola menggunting mahkota bunga tadi. Tapi bedanya menggunting daun jauh lebih kecil dibanding menggunting mahkota bunga tadi. Selain itu yang membedakan daun dengan mahkota bunga adalah ujung potongan daun yang berbentuk runcing. Seperti ini nih. Setelah menggunting, kita taruh daunnya di tangkai dengan warna yang di depan. Tempel dengan selotip atau double tip pada bagian bawah daun ya, yang bentuknya agak kotak, biar daunnya nggak robek. Tara, akhirnya selesai juga. Gimana nih hasil adik-adik sekalian? Jangan lupa difoto ya, karena minggu depan aku mau tahu nih hasilnya. Sampai jumpa. Gimana adik-adik? Seru kan cerita Yeremia yang dibawakan oleh Bu Lena? Gimana? Kamu mau jadi pohon yang subur atau semak belukar? Semoga kita semua jadi pohon yang subur ya. Untuk menutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, kami telah melaksanakan ibadah. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami dapatkan di minggu ini dapat kami lakukan setiap hari ke depannya ya Tuhan. Mungkin tidak besar ya Tuhan, mungkin kami mulai dari hal-hal kecil, tapi kami percaya Tuhan, kami akan tumbuh menjadi pohon subur seperti yang Kau inginkan.
Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Berani Tampil Beda. Sekali lagi aku ajak adik-adik untuk nyanyi yuk bareng aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.